Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Ruli Andayani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kurnia, NIM 12210183134 dari Tadris Bahasa Indonesia 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rancangan profil bahan ajar dan bedah kompetensi yang saya beri judul Teks Resensi Novel Toto-chan. Bahan ajar teks resensi novel Toto-chan memiliki 7 keunggulan. Yang pertama adalah mengajarkan peserta didik untuk rajin membaca. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk rajin menulis. Yang ketiga, mengembangkan ide dan kreativitas peserta didik. Yang keempat, bahan ajar teks resensi tidak terasa bosan dan menyulitkan. Yang kelima, mengajarkan peserta didik untuk menggunakan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Yang keenam, dapat digunakan setiap saat. Dan yang ketujuh, menambah pengetahuan peserta didik. Kali ini, bahan ajar yang akan dikembangkan adalah media audiovisual dengan menggunakan beberapa aplikasi yang dapat diakses secara luas oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teks resensi. Yang pertama, pengertian resensi. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resenti, dan dari bahasa Latin, recensio, recenser, atau juga revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan dan ulasan tentang buku. Berikut ini adalah pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saryono, resensi adalah sebuah tulisan berupa esai yang bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku yang di dalamnya berisi laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, dan argumentatif atau tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku ataupun fotokopi sampul buku. Yang kedua, menurut W.J.S. Purwadarminta, resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai sebuah kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan yang memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki ataupun dibeli. Perbincangan yang terdapat pada buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Yang ketiga, pengertian resensi menurut Panuti Sujima. Resensi adalah hasil pembahasan serta penilaian yang pendek mengenai suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik sebuah buku. Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teks resensi adalah suatu teks yang berisi sebuah penilaian terhadap sesuatu, baik benda, karya tulis, maupun apapun yang ada di sekitar. Teks resensi juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada seorang pembaca. Selanjutnya yaitu adalah struktur teks resensi. Yang pertama ada identitas, yaitu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Pada bagian ini, umumnya tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Yang kedua, orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku,
seperti penilaian yang baik dari si pembaca dan penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga, sinopsis, yaitu berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat, analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu adalah evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Karena, sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa sasaran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Bahan ajar yang saya gunakan berasal dari KD 4.17 kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks resensi, yaitu mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Di dalamnya mencakup 3 indikator. Yang pertama, mampu mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek dan novel yang sudah dibaca. Yang kedua, mampu mempresentasikan teks resensi yang sudah ditulis. Yang ketiga, mampu menanggapi dan merevisi teks resensi yang sudah ditulis oleh kelompok atau individu yang lain. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membaca dan mengamati novel Toto Chan dengan baik dari buku maupun dari internet, meresensi novel yang sudah dibaca, mempresentasikan teks resensi yang sudah ditulis baik individu maupun kelompok, menanggapi teks resensi milik individu atau kelompok lain, merevisi teks resensi yang telah ditulis. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Pada penilaian bahan ajar teks resensi, terdapat 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, memahami dan mampu membuat teks resensi dengan sangat baik. Diberi skor 4. Yang kedua, memahami dan mampu membuat teks resensi dengan baik. Diberi skor 3. Yang ketiga, memahami dan mampu membuat teks resensi dengan cukup baik. Diberi skor 2. Dan yang keempat, memahami dan mampu membuat teks resensi dengan kurang baik. Diberikan skor 1. Keterangan, nilai yang didapat oleh peserta didik sama dengan skor yang diperoleh, kemudian dikali 100. Setelah itu, dibagi dengan skor maksimal. Demikianlah tadi penjelasan dari saya, Muhammad Haikal Kurnia. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.